asisten dan rekan-rekan sekalian. Ini menarik sebenarnya. Dan kebetulan Pak Ses kalau masih di sana, otoritas IKN. Ada dari forum ini saya jadi ingat poin pentingnya adalah kita terlupa satu hal terkait dengan irisan. Jadi kami kalau soal IKN-nya, otoritas IKN kami melakukan evaluasi. Jadi laporan ke Presiden juga ada, tadi mudah-mudahan udah sampai ke Pak Ses juga. Tapi intersection-nya itu tidak ada evaluasinya. Jadi bagaimana melihat lingkungan provinsi-provinsi sekitarnya itu ternyata belum. Jadi momen hari ini ternyata mengisi kekosongan itu. Jadi dalam birokrasi pemerintahan saya lihat kita menembaki terus IKN-nya, otoritas IKN, sibuk di soal IKN-nya, tetapi lingkungan IKN-nya sendiri tidak punya governance-nya. Katakan sampai sekarang saya tanya ke Pak Asisten, apakah kita punya komite atau satuan tugas Kalsel selaku gerbang IKN? 2020 sudah dirumuskan kata Pak Hilmi ya, PBI ya. Jadi kita do nothing dari 2020 ke 2023. Omong-omong kosong terus gitu kan. Dan tadi kalau ditanya dicecer sama Ratna, gimana Pak Asisten? Apa manfaatnya? Nggak bisa terjawab. Karena tidak ada komite dan tidak ada atau satgasnya. Artinya governance-nya tidak pernah dibentuk. Jadi cuman omongan warung kopi gitu loh. Itu yang poin penting saya tangkap dari pembicaraan Pak Ibu dari Kadin, Pak Arbain tadi menceritakan tentang ini kita sudah ada isu kesenjangan gitu ya. Kenapa sibuknya hanya bicara otoritas IKN dan IKN-nya, sementara kami dilupakan. Nah, nanti kita lihat perundang-undangannya walaupun tadi tolong minta Pak Ses bisa kalau masih ada, di mana ruang itu, apakah masing-masing pemerintah daerah itu merumuskan komite governance-nya, ya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang menjadi gerbang atau penyangga itu. Nah, yang kedua yang saya beri catatan lagi, kita jangan hanya melihat dari sisi kalau berhasil, tapi juga dari sisi kegagalan. Jadi harus melihatnya sebagai risiko nanti. Saya bayangkan IKN ini kan seperti bikin real estate baru. Kalau seandainya berhasil real estate-nya, pengalaman saya di Jakarta itu, di Bintaro, lingkungan sekitarnya yang tadinya punya sawah, terus dia jual sawahnya, terus dia beli mobil, lama-lama tidak bisa ngurus, akhirnya jadi ngojek. Nah itu bisa keberhasilan di satu tempat itu menjadi kegagalan di tempat lain. Jadi bisa jadi keberhasilan IKN bisa merugikan masyarakat Kalsel dan provinsi lainnya. Kalau seandainya dia gagal juga mungkin paling tidak ada kita ambil peluangnya. Kalau dia jadi kota hantu misalnya, mau kita apakan gitu. Karena sudah banyak kejadian di Jawa misalnya, zamannya dulu Pak Tommy Soeharto juga bikin real estate yang sampai sekarang gagal. Kita tidak punya exit window-nya. Seperti itu kita perlu pikirkan sampai ke sana. Jadi Pak Helmi bukan maksudnya pro kontra, tetapi melihatnya sebagai risiko. Karena sudah diatur di dalam Perpres 39 2023, pembangunan nasional harus menggunakan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko pembangunan nasional itu poin dua utama yang saya lihat sangat penting. Nah, baru nanti kita bisa menganalisis. Tadi kan di sambutannya Pak Muslim saya catat pengen memberikan rekomendasi yang holistik gitu kan. Jadi tidak hanya satu sisinya, ya betul-betul sisi kita dan sisi mereka kita lihat sisi OKN-nya. Nah, Ibu tadi juga Kadin yang saya coba mengasih gambaran kepada non birokrasi, akademisi atau para LSM, wartawan, atau dari Kadin, ketika kita menyampaikan sesuatu, punya ide, rencana aksinya harus clear kepada siapa dia. Dari tadi saya lihat Ibu dari Kadin sudah menguraikan pentingnya digitalisasi startup di Kalimantan Selatan. Ini saya sudah gregetan dengan Pak ini sebenarnya Pak Asisten, sebenarnya Pak Sekda. Saya bilang harusnya di Kalsel tuh bikin startup aja dari Bank Kalsel. Nah, ada direkturnya Bank Kalsel tuh saya lihat tuh. Jadi
kenapa susah-susah bikin aja unit bisnis baru gitu kan, supaya Kalsel punya startup digital yang bagus gitu loh. Tapi kita harus ingat, kewenangan itu aturannya bukan diturunkan oleh Kementerian PUPR gitu loh. Nah, sementara tadi Ibu bicara tentang digital, transformasi digital, tetapi tidak ada Kementerian Kominfo-nya. Jadi pemahaman pemangku ini saya lihat masih lemah gitu. Jadi yang saya maksud dengan konektivitas tadi dan juga saya tangkap di forum, itu bukan hanya konektivitas jalan, transportasi, termasuk tadi konektivitas listriknya bagaimana, konektivitas telekomunikasinya bagaimana. Karena zaman sekarang kalau dia overload di satu tempat bisa di-manage ke tempat lain. Jadi kalau nanti jaringan kita, bandwidth kita besar dari Kalimantan Selatan, bisa kita bagi ke Kalimantan Timur misalnya, gitu kan? Listriknya juga begitu gitu. Kira-kira gitu Bu Ratna, mudah-mudahan cukup tajam. Sudah cukup menyiksa? Cukup menyiksa Pak. Oke. Cukup. Sisa Pak Asisten ya. Terima kasih Bapak.